Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal membagikan sebuah informasi ataupun good news lah ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance. Nah, jadi untuk kondisi market per hari ini di mana Bitcoin telah naik lagi 1%, Ethereum pun naik ya 2%-an. Namun di sini berbanding terbalik lagi dengan Luna Classic. Kemarin market merah tapi Luna Classic dan juga USDC dia ngepam gila-gilaan. Tapi sekarang yang lainnya hijau, dia malah merah. Oke, jadi kira-kira good news apa sih hari ini yang bakalan kita bahas ya nih. Jadi sekarang ini ada baiknya ya buat kita semua nih para investor-investor aset digital ya khususnya untuk cryptocurrency. Jadi informasinya adalah ada salah satu wakil perdagangan ya dari negara Indonesia ini dia akan membuat bursa aset kripto di negara Indonesia pada tahun depan gitu tahun 2023. Wow, ini Indonesia semakin maju ya. Jadi dia udah ada niatan gitu dan itu udah bulat sekali katanya ya. Dia bakal mendirikan sebuah bursa kripto di negara Indonesia. Mungkin ketika gue melihat ini menurut gue pribadi ya, bursa kripto ini seperti adanya BI gitu. Itu BI kan Bank Indonesia khusus perbankan gitu ya, di mana ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, itu kan induknya ke BI. Dan sekarang ini udah ada beberapa bursa cryptocurrency seperti Indodex, Pintu dan toko kripto dan lain-lain gitu ya. Tapi sekarang ini akan mendirikan bursa kripto katanya. Ini mungkin seperti BI ya. Cuman gue juga belum tahu pasti informasinya seperti apa dan dia pun akan kerjasama dengan Binance. Wow, ini keren banget ya. Jadi dia akan kerjasama dengan Binance dan juga cabang penturanya dengan Telkom Indonesia. Oke, jadi langsung saja kita nggak perlu banyak basa-basi, kita masuk ke sumber informasinya. Oke, diangkat oleh Cointelegraph.com, Indonesia berencana untuk mendirikan bursa kripto pada akhir tahun 2022. Wakil Menteri Perdagangan negara itu mengkonfirmasi niat itu yang pertama kali disuarakan tahun lalu. Nah, jadi sebetulnya rencana untuk mendirikan bursa kripto ini sudah ada ya sejak tahun 2021 karena di sini kan sejak tahun lalu artinya kan tahun 2021. Namun sekarang ya mungkin udah waktunya nih akhir tahun ataupun awal tahun bursa kripto ini akan didirikan. Pemerintah Indonesia kembali ke rencananya untuk mendirikan bursa aset digital yang diumumkan secara publik untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Apa yang disebut bursa kripto direncanakan akan didirikan pada akhir tahun 2022. Nah, jadi di sini pemerintah Indonesia kembali ke plan A atau ke rencananya di awal dia akan tetap mendirikan bursa aset digital yaitu bursa kripto ya yang sebelumnya itu telah diumumkan secara publik. Ini udah secara terang-terangan ya dan itu pengumuman pertama kalinya pada tahun 2021 yaitu tahun lalu ya. Apa yang telah disebut sebagai bursa kripto itu pun direncanakan katanya akan didirikan akhir tahun ini ataupun awal tahun 2023. Wow, ini keren banget nih. Indonesia semakin maju ya. Jadi secara tidak langsung ya mungkin ini secara opini gue pribadi karena di mana yang namanya teknologi ya. Teknologi itu makin ke sini makin canggih. Tidak ada teknologi makin ke sini makin kendor. Enggak seperti itu ya. Inilah salah satu adanya perkembangan zaman itu menurut gua sih ya bukan bukan zaman yang lain maksudnya zaman teknologi gitu ya. Ini zaman teknologi akan semakin canggih. Makanya di sini Indonesia akan mendirikan bursa kripto. Itu sih menurut pandangan positif gua ya. Dan di sini menurut Wall Street Asia, Wakil Menteri Perdagangan Indonesia yang bernama Jerry Sambuaga mengkonfirmasi selama KTT International NXT 2022 di Bali bahwa negara tersebut masih berencana untuk meluncurkan bursa kripto, tetapi seluruh proyek telah tertunda karena persiapan tambahan. Nah, jadi di sini ada sebuah media Wall Street Asia ya. Jadi Wakil Menteri Perdagangan Indonesia yang bernama Jerry Sambuaga, dia memang benar-benar telah mengkonfirmasi selama KTT International NXT 2022 di Bali. Mungkin ini di saat acara G20 gitu ya. Ini kalau nggak salah sih KTT NXT 2022 ini mungkin ya mungkin G20 gitu. Karena di mana G20 itu kan diselenggarakan di Bali dan itu berada di negara Indonesia dan Indonesia lah yang menjadi tuan rumah. Di mana di dalam sebuah G20 itu pembahasannya adalah mengenai aset digital ataupun rupiah digital ya yaitu CBDC. Central Bank Digital Currency. Jadi diadakannya CBDC untuk meminimalisir dari segi biaya itu yang pertama, yang kedua dari kecepatan ya. Dan yang ketiga juga di mana CBDC itu akan seperti memudahkan orang-orang untuk mentransfer dari negara A ke negara B ya. Contohnya dari Indonesia ke luar negeri ya.
Dimana kalau misalkan tidak menggunakan CBDC gitu, program CBDC, kita akan mentransfer senilai 10 juta ya dari Indonesia ke Amerika misalkan. Itu kita harus melewati beberapa tahapan gitu ya. Untuk di tahap pertama kita dikenakan biaya sekian. Di tahap kedua kita dikenakan biaya sekian karena rupiah dengan USDT itu kan berbeda ya. Dimana kita harus mengkonvert ya dari rupiah ke USDT. Nah, itulah ada beberapa faktor gitu ya dengan keterbengkalaiannya ataupun dari segi biaya lah ketika kita ingin mentransfer uang dari Indonesia ke luar negeri. Mungkin ini akan menjadi salah satu, faktor ya ataupun solusi lah untuk orang-orang Indonesia bisa mentransfer uang dari negara Indonesia ke luar negeri dengan catatan bisa dikonvert secara langsung. Jadi nggak perlu beberapa tahap gitu. Jadi sekali jalan aja udah. Dari Indonesia mau transfer ke luar negeri ke negara Amerika, ya udah dari Indonesia langsung ke Amerika langsung sampai gitu ya. Dan itu kemungkinan biayanya akan semakin rendah ya dibandingkan dengan kita melakukan beberapa tahap nih. Dan di sini untuk dari persiapan tambahannya karena adanya proyek ini telah tertunda, kami akan memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil. Nah, jadi di sini mungkin secara SOP yaitu yang pertama, yang kedua resikonya, dan yang ketiga beberapa persyaratannya ini sedang diambil gitu ya. Kira-kira langkah kedepannya harus seperti apa nih dan bagaimana resikonya. Intinya sedang dipertimbangkan. Sambuaga juga menjelaskan tugas persiapan yang tak terhindarkan menjelang peluncuran, seperti menilai entitas mana yang dapat dimasukkan ke bursa dan menetapkan persyaratan minimum untuk mereka. Nah, jadi di sini Wakil Menteri Perdagangan yang bernama Jerry Sambuaga dia pun telah menjelaskan ya terhadap tugas persiapan yang tak terhindarkan. Wow. Jadi ini udah secara nggak langsung itu udah nggak bisa diganggu gugat ya. Ini udah jelas bakalan di launching ataupun dirilis untuk bursa kripto Indonesia. Dan di sini dengan adanya menjelang peluncuran ya tinggal beberapa bulan lagi nih ya kalau memang benar-benar ini akan di-launching, akan dirilis pada akhir tahun 2022 artinya kan tinggal tersisa 4 bulan lagi dari sekarang. Dan di sini seperti menilai entitas mana yang dapat dimasukkan ke bursa. Jadi ada beberapa tahapan juga gitu ya untuk mungkin beberapa kripto yang akan dimasukkan ke bursa gitu ya. Itu akan diadakannya penilaian-penilaian khusus ya. Persyaratan minimum sampai dengan maksimum ya. Seperti itulah kurang lebih. Dan di sini Peng Hui Kei, CEO toko kripto, salah satu dari 25 pertukaran kripto berlisensi di Indonesia dengan saham besar dimiliki oleh Binance, menyebut proyek ini sebagai katalis untuk ekosistem kripto Indonesia. Oh, sekarang gue udah paham ya. Nah, jadi di sini ada salah satu CEO dari toko kripto yaitu Peng Hui Kei, salah satu dari 25 bursa kripto yang legal di negara Indonesia. Karena di negara Indonesia ini bursa kripto yang legal ada 25 ya, yang itu udah berlisensi. Ya intinya udah legal lah ya, udah legal gitu, regulasinya udah aman. Dan di sini dengan saham terbesar yaitu toko kripto ya yang dimiliki oleh Binance. Jadi antara toko kripto dengan Binance itu ya bisa dibilang adik kakak ya. Dan di sini pun proyek ini sebagai katalis. Oh, jadi ini ya sebagai katalis ya nanti ketika memang bursa kripto Indonesia ini didirikan yaitu sama lah seperti BI gitu ya. Jadi untuk bursa-bursa yang lain induknya ke bursa Indonesia. Itu kurang lebih seperti itulah apa yang gua tangkap ya. Jadi seperti toko kripto, Indodex, Pintu itu akan induknya ke bursa Indonesia ya. Intinya seperti itulah. Pengumuman pertama Bursa Kripto Nasional datang pada Desember 2021. Pada saat itu dilaporkan bahwa cabang modal Ventura dari perusahaan telekomunikasi milik negara PT Telkom Indonesia dan pertukaran kripto Binance akan membentuk perusahaan patungan. Wow, ini keren banget ya. Jadi ini ada ikatannya juga dengan Binance ke depannya nih. Nah, jadi pengumuman pertama kali Bursa Kripto Nasional datang itu pada bulan Desember tahun 2021. Jadi akhir tahun 2021 ya bulan Desember nih. Dan di sini bahwa cabang modal Ventura yaitu perusahaan Telkom ya milik negara Indonesia dan pertukaran kripto Binance akan membentuk perusahaan patungan. Wah, ini mungkin akan ada ini ada sebuah kerjasama ya antara Binance dan juga Bursa Indonesia dan termasuk juga dari PT Telkom ini ya milik negara Indonesia. Wow, ini semakin keren banget ya untuk Indonesia ya. Ini gua suka banget lah dengan adanya Bursa Kripto Indonesia nanti pada awal tahun 2023. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai Bursa Kripto Indonesia yang akan di-launching, akan dirilis pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Dimana ketika kita melihat dari teknologi ya, teknologi makin kesini makin canggih dan masih banyak juga orang-orang di negara kita lah Indonesia gitu ya, tidak semuanya mengenal apa itu kripto. Sebetulnya paham dia apa itu kripto, cuman yang dia tahu kripto itu hanyalah Bitcoin. Tidak ada Ethereum, tidak ada yang lain gitu ya.
Padahal kan kripto itu banyak ya, kurang lebih ada 10.000 jenis, kripto gitu ya yang terdeteksi atau yang terdaftar lah. Namun di sini orang-orang Indonesia masih banyak gitu ya yang belum tahu apa itu kripto dan apa gitu fungsinya ya. Ya dengan adanya bursa kripto di Indonesia ya mungkin secara tidak langsung orang-orang akan paham apa itu kripto dan tidak dikaitkan juga dengan kripto dan juga perjudian. Karena selama ini ya kripto itu masih dibilang judi gitu ya oleh beberapa orang-orang Indonesia yang masih awam terhadap kripto. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.